Aisyah gimana? Udah ada kabar? Belum. Yang ada kabar tentang Bianca, Dimas. Bianca? Lo tahu kan, waktu itu Bianca bebas dengan jaminan. Nah sekarang polisi menemukan bukti yang kuat kalau Bianca terlibat dalam kasus pembunuhan Budina. Sekarang Bianca malah gak ada kabar. Dan akhirnya polisi menetapkan dia sebagai buronan. Bianca buronan, jadi ternyata benar terbukti. Iya, Dimas. Itu perempuan satu itu ya benar-benar jahatnya keterlaluan. Udah pembunuh, buronan, kabur lagi dia sekarang. Makanya tuh rumah kita dijagain sama polisi supaya bisa nangkap si Bianca kalau dia muncul ke rumah ini. Bianca selalu aja membuat masalah. Banget, bikin malu. Kesel banget tuh mama sama dia tuh, bener-bener deh. Ampun sama si Bianca itu. Nih ya, mama yakin banget. Kalau Aisyah tahu tentang hal ini, pasti deh Aisyah marah besar sama si Bianca. Iya kan, ketahuan banget yang dia perbuat tuh. Apa sebaiknya gue kasih tahu Dimas soal Bianca yang tahu keberadaan Aisyah di mana? Tapi kondisi Dimas kan belum pulih sekali. Nanti dia malah memaksa cari Aisyah. Udahlah nggak usah. Mendingan gue duluan cari sendiri. Ma, aku mau istirahat dulu sebentar ya. Arjuna, hei, Arjuna. Tuh ayah Diam dong tuh. sayang, diam dong. Arjuna. Kenapa sih nangis terus? Mas, aku tuh udah coba kasih susu, formula, tapi tetap aja, sayang. Arjuna. Sini. Gimana sih? Hei. Masa kita harus minta sama tetangga lagi? Kan nggak mungkin, Mas. Mana tetangga juga julid lagi. Arjuna. Sayang, sayang kan coba lihat dulu. Permisi. Siapa, Mas? Gak tahu. Coba Mas cek, Mas. Cek dulu. Ayo cepat. Permisi. Mila, Kenapa, Mas? di depan ada polisi. Jangan-jangan dia mau nangkap kita. Apa jangan-jangan si Aisyah sudah punya bukti? Lalu dia lapor ke polisi bahwa kita nukar bayinya. Ini gawat, celaka. Mas, aku nggak mau ditangkap, Mas. Aku nggak mau ditangkap. Kita kabur. Ayo, cepat. Itu, Mas. Ayo, cepat, Mas. Ayo. Pelan-pelan. Mas, Mas. Iya. Ayo. Ayo, Mas. Ayo Mila, cepat. Iya, Mas. Aduh, Mas. Aduh, aku takut, Mas. Iya, Mas. Aduh, Mas. Aduh gawat, sekarang aku udah gak punya tempat tinggal. Lebih baik tinggal di villa aja daripada punya tempat tinggal, bingung. Tadi ngapain lari ke sini? Kenapa gak tinggal di villa? Mbak Bianca, gawat, Mbak. Di villa ada polisi, kayaknya mereka mau mengincar sama kita, Mbak. Polisi sampai nyari kita ke villa. Gawat, kok bisa tahu ya kita ada di villa ini? Apa jangan-jangan? Gawat, gimana kalau polisi periksa dan malah jadi tahu kalau bayi ini adalah anaknya Aisyah yang aku culik dan tukar dengan bayi yang belum meninggal? Aku bisa dituduh
habis. Hukuman aku masih lama sekali dan gak boleh keluar dari penjara. Aku gak bisa biarin itu terjadi. Sini bayinya. Mbak. Apa sih? Udah deh. Ngapain Mbak? Kalian gak usah ngerawat bayi ini lagi. Kalian tahu gak sih? Gara-gara bayi ini kita semua bisa mendekam di penjara tuh lama banget. Jadi lebih baik kan gak usah ngerawat bayi ini lagi ya. Udah kasih aja ke saya. Mbak biasa itu anak saya Mbak. Saya udah lama nunggu itu anak saya. Sini Mbak, sini. Kamu jangan sembarang ngomong ya. Kamu harus sadar ini bukan anak kamu. Ini tuh anaknya Aisyah. Mbak, itu udah terjadi anak saya Mbak. Sini, saya udah nunggu lama sini. Mbak Bianca. Bianca! Mbak Bianca. Dia berhenti! Mbak, tunggu Mbak. Mbak Bianca. Tunggu! Berhenti! Mbak Bianca. Stop ya! Stop! Kalian jangan kejar saya lagi. Kalau sampai kalian kejar saya buang aja nih anak. Mas. Kalau kalian maju, aku benar-benar buang ini bayinya. Jangan, Mbak. Tolong kembalikan anak saya, Mbak. Ayo. Apa? Anak kamu? Ini tuh bukan anak kamu. Hah? Ini bukan anak kamu, ini anaknya Aisyah. Ini memang bukan anak kandung saya, tapi saya sudah nganggap anak itu anak saya sendiri, Mbak. Please kasih saya, Mbak. Kalian jangan bodoh ya. Coba kalian pikirin sekali lagi pakai otak ya. Pikir pakai otak. Kalau anak ini ada sama kita bisa-bisa di penjara dan kita bakal keluar dari penjara. Tapi saya sudah menginginkannya sejak lama, Mbak. Tolong, Mbak, kasih saya. Kalian tuh memang benar-benar bodoh ya. Udah kan dia bisa ngelakuin apa yang harus saya lakuin. Besok perempuan jahat kamu, Mbak. Saya nggak akan biarkan anak ini mati. Tenang aja, Mbak. Rahasia ini akan terjamin. Orang nggak ada yang tahu bahwa ini adalah anak Aisyah, Mbak. Ngomong kosong. Kalian pikir kalian bisa jaga rahasia ini selamanya, ha? Nggak akan bisa. Gimana kalau nanti ada orang yang cari bayi itu dan minta tes DNA? Apa? Kalian akan bilang apa? Hah? Udah sini biasa aja. Saya kasih kita. Balik. Langkahi dulu mayat kami. Iya. Kalau kamu masih ngotot menjaga bayi ini, kami akan lapor polisi. Biar kamu ditangkap. Susah deh. Kan bikin gampang, maunya susah. Ya udah, terserah kalian kalau kalian mau urus. Tapi ingat, jangan sampai bayi ini ketemu sama Aisyah. Bawa yang jauh. Memang itu udah rencana kami. Tapi Mbak sendiri yang menyuruh kami tinggal di villa itu. Karena saya nggak percaya sama kalian. Ya udah, sekarang rencana kalian apa? Kami mau pulang kampung. Oke, kalau memang itu mau kalian harus tanggung jawab tentang bayi ini ya. Oke. Iya, Mas. Susah banget sih diatur. Awas aja kau sampai bermasalah. Bismillah. Awas! Tuh. Aisyah! Aisyah! Jamila. Ada apa, Mbak? Mbak siapa ya? Maaf, saya salah orang. Ya Allah, Mas. Anak aku tuh di mana sih, Mas? Kita udah cari kemana-mana, Mas. Tapi nggak ketemu juga. Bu Jamila tuh mau kemana anak aku, Mas? Ya udah, kamu tenang dulu ya.
Mendingan sekarang kita pulang dulu, nanti kita cari lagi sama. Ya. Iya. Kamu mau ngapain, Aisyah? Jangan berani-berani. Nenek bohong lagi sama aku. Kalau enggak, aku bakal ngelakuin hal paling gila yang pernah Nenek tahu. Kasih tahu aku. Kemana mereka bawa anak aku? Kemana? Aku kan nggak tahu. Nenek tahu, jangan sekongkol sama mereka. Kamu itu jangan nuduh sembarangan. Saya nggak tahu apa-apa. Ya. Ini semua bohong. Bohong. Tahu kan? Ini apa? Kasih tahu saya. Kalau enggak, aku. Kamu jangan macam-macam, Aisyah. Aku ini seorang ibu. Aku bakal ngelakuin apapun untuk masuk ke bunuh orang. Aku nggak apa-apa masuk penjara yang penting anakku ketemu. Kasih tahu di mana? Beneran. Beneran aku nggak tahu apa. Kamu mau ngapain? Ternyata Nedas. Kalau mereka nggak saling kenal, ngapain foto bareng? Nenek bilang nggak kenal sama mereka. Ini apa? Ini apa? Ini sekongkol kan sama mereka? Jawab! Dari awal tuh aku udah curiga ya sama dia. Lihat kan? Kebukti ya? Kasih tahu aku di mana mereka nggak? Baik, iya. Nenek emang kenal sama mereka, tapi Nenek nggak tahu mereka itu di mana. Nenek cuma dengar mereka itu mau keluar kota. Tapi kota di mana saya juga nggak tahu. Cuman itu yang Nenek tahu. Nenek pikir aku percaya omongan Nenek enggak sama sekali. Kasih tahu nggak di mana mereka. Ya terserah kamu kalau kamu nggak percaya. Yang penting Nenek udah kasih tahu tuh. Jadi orang kamu itu kok kekeh banget. Hei! Nenek! Buka lah! Buka! Bu, itu suaranya Aisyah, Bu. Ya Allah, ada apa ini? Aku gak bakal pergi dari sini ya. Aku bakal tetap di sini sampai Nenek kasih tahu. Siska, di mana itu Bianca? Dasar perempuan berkonde, kurang ajar, nggak tahu. Apa? Anda mau juga yang kurang ajar banget ya? Wanita berkonde daripada Anda, nenek sihir. Sekarang saya kasih tahu ke Anda ya, Anda itu perempuan yang punya sopan santun, sama persis seperti anak Anda tuh si Bianca. Makanya sekarang dia jadi buronan kan? Dan Anda
pasti ngumpetin dia kan? Saya nggak tahu deh. Ngeselin banget ya ini orang ya. Cuman bisa ngomong nggak tahu deh. Nih saya kasih tahu ke Anda ya. Sekarang itu Dimas sudah pulang. Dan Dimas tahu persis apa yang sudah dilakukan Bianca. Dan Dimas gak maafin sama sekali perbuatan yang telah dilakukan oleh Bianca. Paham kamu? Hah? Dimas udah pulang? Waduh, gimana nih Bianca? Anda mikirin apa? Hah? Anda jangan macam-macam ya. Anda kasih tahu sekarang kepada saya di mana Bianca berada atau Anda Dimas yang menemukan Bianca langsung. Mas, kira-kira bisnya masih ada nggak ya jam segini? Ya, kita tunggu aja deh. Coba. Bang, lagi Mas. Aduh, saya terpaksa nih ikutin kalian. Saya mau make sure kalau kalian tuh benar-benar pulang kampung. Lama banget ya nunggunya. Mana nih kendaraannya? Sabar, Mbak, sabar. Cep sayang, diem ya. Jangan nangis terus, ya. Aduh Mas, gimana nih Mas, rewel banget. Heh, kalian bisa gak sih diemin itu bayi? Bisa-bisa semua orang curiga kalau bayi itu bukan bayi kalian. Ya ampun Mbak, ini juga kan saya lagi berusaha untuk nenangin Mbak. Ya buruan dong kasih susu kek apa kek. Apa lagi tuh? Oh iya Mas, coba lihat dulu susu yang di tas Mas, mungkin masih ada sisa. Coba lihat Mas, cepat. Ya ampun Mas, susunya juga udah habis lagi. Kalau nggak dikasih ASI, dia kan nggak mau, apalagi susu formula Mas. Dia nggak bakalan mau, pasti rewel terus. Ampun, cep sayang. Gimana lagi nih Mas? Ya ampun, sabar ya nak. Heh, kalian bisa gak sih diemin ini bayi? Kalau nggak bisa, sini. Apa? Jangan, Mbak. Jangan Mbak. Ya Mbak, sabar dong Mbak. Saya juga kan lagi berusaha Mbak. Berisik, nanti keburu ketahuan orang kalau saya ngeliat kalian. Gimana nih Mas? Wah, berisik. Sayang, diem ya nak. Aduh Mas, gimana nih Mas? Aku nggak mau bayi aku kenapa-napa. Bapak, maaf, Iya, ini bayinya. Iya bayi saya lah Pak. Mbak, saya boleh minta tolong supaya susuin bayi saya Mbak. Iya. Enak aja, kenal aja kagak. Enggak. Emang nggak bisa tuh nyusun sendiri? Enggak. Bapak. Ngomong banget sih. Mas, ini gimana Mas? Susu yang dari ibu tadi itu kan nggak ada. Mas udah habis susu formula juga dia kan nggak mau Mas. Aku jadi khawatir kalau sampai Mbak Bianca ngapa-ngapain bayi ini.
Daripada bayi ini kenapa-napa, lebih baik dia yang aku habisin. Mas, tolong pegang dulu, Mas. Kamu mau kemana? Udah pegang dulu, Mas. Jamilah, Jamilah. Mau coba bunuh saya? Berani ya kamu sama saya, ha? Kamu berani sama saya? Kamu pikir saya takut sama kamu? Kalau kamu mau bunuh saya bisa buang bayi kamu. Kamu berani menyakiti bayi saya akan habisin, Mbak. Itu perempuan Mbak yang lebih... Mbak sadar diri nggak? Mbak itu penjahat. Aduh, gawat. Kamu penjahat kampung. Udah. Kalian gimana sih? Malah berantem. Kalian mau kalau kita ketahuan? Dari kamu, jangan berkhianat kamu. Kenapa? Karena kami sudah tahu. Kami pernah dengar kamu telepon dengan seorang, kamu itu buronan polisi. Ingat, saya bisa lapor polisi kalau kamu macam-macam. Sini Aisyah, aduh, gimana ini? Semuanya gara-gara Jamilah, bikin susah aja. Dari Bude. Halo Bude. Halo, Jamilah. Sekarang Akbar sama Aisyah makin gila. Mereka mau memukul Bude, biar Bude bicara. Bahkan mereka itu sekarang udah di depan rumah Bude. Bude jadi gak bisa kemana-mana. Sampai seperti itu, Bude? Iya, makanya sekarang kamu mending pulang aja. Biar mereka itu gak curiga sama kamu. Jangan bawa bayi itu. Biar mereka itu gak punya bukti kalau kamu yang menukar bayi itu. Tapi Bude, kalau bukan kami, terus siapa yang mau jaga bayi ini, Bude? Gini aja, sekarang kamu kasih tahu posisi kamu di mana. Bude nanti akan nyusul. Bude akan cari cara bagaimana Bude bisa keluar dari sini. Biar Bude bisa ngambil bayi kamu. Bude, tapi Bude kan tahu sendiri Aisyah itu ada di depan rumah Bude. Gak apa-apa,
Bude itu lupa kalau Bude bisa lihat belakang. Ya udah Bude, aku akan kasih tahu lokasi sekarang. Rock banget ya sama mereka berdua. Kayaknya aku gak bakal tahan kalau aku ikut sampai ke kantongnya mereka. Tapi gimana caranya ya? Aku gak usah ikut ke kampung. Gue harus cari cara nih. Mas, terus kita harus gimana nih Mas? Mana ya? Perempuan gila itu kemana Mas? Kok pergi? Yaudah biarin aja. Lebih bagus tanpa dia. Kita lebih tenang. Ayo kita pergi. Ya udah, ayo Mas. Nomor siapa ini? Halo? Halo, Mas Dimas? Mas Dimas ini diangkat. Bianca, aku udah tahu semuanya. Kamu pergi dari rumah karena jadi buronan polisi kan? Dan ternyata benar. Kamu pembunuh Budina. Mas, aku ini belum ngomong loh, kamu udah marah-marah. Kamu dengerin aku dulu dong. Cukup. Sebaiknya sekarang kamu ke kantor polisi dan serahkan diri kamu. Apa? Aku harus nyerahin diri? Kamu denger ya? Kalau sampai aku masuk sel lagi, aku pastiin kamu gak akan pernah bisa ketemu sama Aisyah. Kamu gak akan pernah tahu keberadaan dia di mana. Karena cuma aku yang tahu, Mas. Apa? Kamu tahu di mana Aisyah? Di mana Aisyah sekarang, Bianca? Kasih tahu ke aku. Aku akan kasih tahu kamu, Mas. Tapi kamu harus bebasin aku dulu. Aku nggak mau jadi buron kayak gini. Kamu harus bebasin aku dari tuduhan itu. Keterlaluan kamu, Bianca. Well, semua keputusan itu ada di tangan kamu, Mas. Kamu mau ketemu lagi sama Aisyah atau enggak? Oke Bianca. Aku akan cari cara untuk bebasin kamu. Tapi kamu jangan berharap dosa kamu akan hilang ya. Karena Allah SWT pasti akan membalas semua perbuatan kamu. Kamu nggak usah ceramahin aku deh, Mas. Ya, pokoknya gimana caranya aku bebas dari tuduhan itu. Oke. Demi Aisyah, Mas Dimas rela lakuin apa aja. Bahkan tanpa pikir panjang dia langsung setuju untuk bantuin aku. Sebegitu cintanya dia sama Aisyah. Bianca. Sekarang kasih tahu aku di mana Aisyah. Aku mau ke sana sekarang. Oh, nggak secepat itu, Mas. Kamu bebasin aku dulu, baru aku kasih tahu alamatnya Aisyah di mana. Dan awas ya,
Kalau sampai kamu hianatin aku seperti Setia, aku nggak akan kasih tahu kamu alamatnya Aisyah dan aku akan membiarkan kamu mati penasaran di mana Aisyah berada. Jadi, kamu sempat kasih tahu ke Setia? Iya, aku sempat hubungin Setia. Setia kenapa nggak kasih tahu ke aku soal ini? Padahal ini kan menyangkut Aisyah. Oke ya Mas, aku tunggu kabarnya. Iya Pak, kami sudah mencari ke vilanya Pak Irwan yang di Puncak. Tapi Bianca tidak ada di sana. Bapak yakin? Iya Pak, penjaga rumah bilang memang ada yang menginap, tapi bukan Bianca. Sepasang suami istri ya yang membawa bayi baru lahir. Sepasang suami istri yang bawa bayi baru lahir. Betul Pak. Kalau gitu terima kasih infonya Pak. Saya harus ke sana ke villa untuk memastikan. Iya Pak, kami juga harus mencari ke titik berikutnya. Ya baik, kalau gitu nanti kita saling kasih kabar. Iya. Jadi siapa yang nginep di sini? Saya juga nggak tahu, Mas. Tapi pasangan suami istri itu aneh. Dan anaknya rewel banget. Kayak nggak suka sama ibunya sendiri. Terus tiba-tiba dia pergi dari sini. Mendadak gitu. Bapak bilang mereka bawa bayi. Iya. Ibunya nggak bisa ngasih ASI. Jadi mungkin anaknya nangis terus. Untung ada yang habis melahirkan. Jadi saya bawa mereka ke sana. Jadi benar Bianca kemarin nggak kesini? Enggak Mas, nggak ada. Iya dah, makasih Pak. Aneh, apa yang sebenarnya terjadi? Dan pasangan suami istri bawa bayi itu siapa? Gak mungkin kan? Mereka nginep di sini kalau nggak ada kaitannya sama Bianca. Bu, kalau ibu mau melakukan apa yang saya minta tadi, saya janji, saya akan menanggung biaya pengobatan anak ibu sampai sembuh. Demi anak ibu, ibu mau kan? Terima kasih, Bu. Saya permisi. Halo Bianca. Halo Mas, gimana? Aku udah urus semuanya ya. Sekarang kamu ke kantor polisi, serahkan diri kamu. Lalu setelah itu kamu akan bebas. Kamu serius? Aku jamin Bianca. Aku yakin Mas Dimas bukan orang seperti itu. Aku yakin dia pasti tepatin janjinya. Akhirnya aku bebas. Bener Pak, bukan saya.
Bukan saya pelakunya, Pak. Makanya saya datang ke sini karena saya mau jelasin kalau bukan saya pelakunya. Saya capek, Pak, jadi buronan. Saya capek. Saya udah gak kuat lagi, Pak. Tolong jangan kejar-kejar saya lagi. Bukan saya pelakunya, bener, Pak. Saya yang membunuh perempuan itu, Pak. Saya yang melakukan kejahatan itu. Tolong, Pak, bebaskan perempuan ini karena saya melakukan pembunuhan itu. Saya melakukan kejahatan itu karena saya membenci Bu Dina. Saya sangat membencinya, Pak. Tapi sekarang saya menyesal, Pak. Makanya saya menyerahkan diri ke kantor polisi. Saya seperti dikejar-kejar dosa, Pak. Saya selalu dihantui mimpi buruk. Tolong bebaskan perempuan ini. Hukum saya, Pak. Ibu, sebaiknya ibu duduk sini dan jelaskan kronologisnya. Kalau memang ibu kamu. Iya, Pak. Saya menyerahkan diri. Saya melakukan kejahatan itu. Saya selalu kepikiran, Pak. Saya terpaksa melakukannya, Pak. Sekarang saya menyesal. Saya nggak mau dihantui dosa, Pak. Saya dikejar-kejar dosa terus. Tolong bebaskan perempuan ini, Pak. Saya pelakunya, Pak. Yes! Yes! Bianca udah bebas dan sekarang gue bukan buron lagi. Gak percuma punya suami pinter kayak gitu bisa bebasin Bianca. Gak banget rasanya. Bianca. Mas. Mas Dimas. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Aku kangen banget sama kamu. Gimana kabar kamu? Aku udah penuhi semua janji aku. Sekarang, kasih tahu ke aku. Di mana Aisyah? Kamu kenapa sih gak bisa sedikit aja romantis sama aku? Kita tuh udah lama gak ketemu, Mas. Langsung aja urusan Aisyah. Tuh, udah aku kirim ke handphone kamu. Aisyah, syukurlah. Akhirnya aku bisa menemukan kamu. Gimana keadaan kamu? Gimana urusannya di Amerika? Mas Dimas! Mas Dimas! Kenapa sih? Aisyah lagi. Halo, Dok. Halo Pak Dimas. Pak Dimas, saya mau ingetin ya kalau hari ini Bapak ada jadwal kontrol dan hari ini juga ada treatment yang harus dilakuin. Jadi kalau bisa ke rumah sakit sekarang ya Pak ya. Maaf, Dok. Kalau agak telat gak apa-apa kan? Kebetulan saya udah tahu alamat istri saya yang pergi dari rumah karena kesalahan saya, Dok.
Saya mau jemput dia dulu dan bawa dia pulang ke rumah. Oh, begitu ya. Syukurlah kalau istrinya Pak Dimas sudah ketemu. Saya turut senang. Ya udah kalau gitu berarti jadwal hari ini saya ganti jadi malam hari ya. Terima kasih, Dok. Ternyata Pak Dimas sangat mencintai istrinya. Sampai jadwal kontrol yang penting pun dia tunda demi istrinya. Aisyah, ini kan udah malam. Mendingan sekarang kita pulang dulu, kamu juga belum makan kan? Enggak mas, aku nggak mau pulang sebelum nenek itu keluar. Nenek lagi sih keluar nggak? Mas, aku senang banget loh kita bisa liburan. Apalagi waktu kamu naik arung jeram. Muka kamu basah kuyup, tapi kamu senang banget. Itu Pak Karto sama Bu Jamila. Kapan-kapan kita bisa liburan lagi dong, Mas. Ya kan? Ya Mas, kita udah bikin dia gregetan. Kurang ajar kalian ya. Masuk rumah orang tanpa permisi. Gak ada sopan santunnya. Mana anak saya, ha? Balikin anak saya. Anak apa? Kamu pikir saya ngambil anak kamu? Lahiran kamu aja saya nggak tahu kok. Menurut kamu udah kempes? Kamu udah lahiran ya? Bu Jamila, kalian berdua nggak usah so bego ya. Kalian berdua kan yang ngambil bayinya Aisyah? Aku! Apa? Jaga mulut kamu ya. Jangan sembarangan nuduh. Mana buktinya? Memangnya di sini ada bayi? Jangan halu kamu. Oke. Kalau gitu biar saya cek sendiri. Silakan, sampai puas. Udah puas kamu? Hah? Ada buktinya? Kalau saya ambil anak kamu? Hah? Udah pergi sana. Kamu jangan sembarangan masuk rumah orang dan kamu menuduh saya mengambil anak kamu. Jangan mentang-mentang saya nggak punya anak terus kamu nuduh saya bisa nuntut balik kamu. Halah, penipu kalian tahu nggak? Balikin anak saya! Balikin! Di mana anak saya? Balikin! Balikin anak saya! Balikin! Kamu tunggu masa dulu! Balikin anak saya! Kamu sudah menuduh saya bisa menuntut balik kamu. Pergi sana! Mau apa lagi? Aku belum cek ini. Apa yang kamu dapat? Gak ada kan? Sekarang kalian pergi. Pergi? Pergi. Kalian gak punya bukti kan? Sudah pergi sana. Ayo Aisyah. Pergi! Tadi dulu masa aku belum selesai. Kalian sekarang bisa ya? Berasan di atas angin. Tapi lihat aja, suatu hari nanti saya bakal temuin anak saya dan saya yakin anak saya itu sama kalian. Karena insting seorang orang tua itu kuat. Lihat aja kalian. Mimpi. Sal. Sopan. Hampir
Mas. Akbar, Aisyah, gimana? Bu, aku sama Aisyah tadi ke rumahnya Bu Jamila. Dan bayinya Aisyah nggak ada di sana. Astagfirullahaladzim. Ternyata kecurigaan kita salah. Enggak, Bu. Aku yakin kalau feeling aku nggak salah. Anak aku pasti masih sama mereka. Iya, tapi kita nggak punya cukup bukti, Aisyah. Pak, cepat atau lambat, aku yakin semuanya akan terbongkar. Kita semua tinggal nunggu waktu. Dan aku janji aku akan cari segala cara untuk nemuin dia. Aku janji. Aisyah, kalau kamu seyakin itu, Ibu akan bantu kamu. Ibu kenal baik sama tetangganya Jamila. Nanti Ibu akan samperin ke sana dan minta tolong untuk awasi Jamila dan sama suaminya. Ya, makasih, Bu. Ibu benar dulu ya. Iya, Bu. Ya udah, Aisyah, Akbar, kalian masuk yuk. Kalian belum makan kan? Ayo. Sini, Nek. Iya. Iya, aduh. Hati-hati, Nek, ya. Bismillah. Ini, Nek, tasnya. Terima kasih. Gua aja, Nek. Iya, Makasih, Mbak. Nek. Iya, makasih ya. Akhirnya, aku berhasil tiba di kampung dengan selamat. Di sini sepi, jauh dari mana-mana, jadi nggak akan ada seorang pun yang curiga. Aku harus kabarin ke Jamila. Aduh, mana tadi? Halo? Iya, Bude, ada apa? Bude udah sampai? Udah, Jamila. Kamu juga udah sampai? Terus gimana? Iya, Bude. Sudah di rumah, semuanya aman. Tapi tadi Akbar sama Aisyah itu gerebek rumah sini. Tapi dia sih nggak dapetin apa-apa. Untung kita gerak cepat ya. Bagus ya. Oh iya, Bude. Gimana anakku? Rewel nggak, Bude? Enggak. Malah anteng ya. Aduh, Bude, aku kangen banget sama Arjunaku yang datang itu. Bude, aku pengen dong video call. Nih. Halo, anakku yang ganteng Arjuna. Kamu baik-baik di sana ya, Nak ya? Bu. Saya minta tolong ya, Bu. Ini penting banget. Tolong awasi Bu Jamila sama suaminya ya. Ya, Bu, tenang aja. Nanti saya awasi. Iya. Ya udah, kamu baik-baik ya. Pasti ibu akan jenguk kamu. Bu Jamila video call sama siapa? Ya udah ya. Dia mau masuk, ini kasihan kedinginan. Ya. Kamu di mana, sayang? Kamu di mana, anakku? Aisyah, akhirnya aku menemukan kamu. Kamu di mana? Siapa laki-laki itu? Aisyah,
Jangan putus asa ya. Kita pasti bisa nemuin anak kamu. Aku yakin. Mas Akbar, aku minta maaf ya sama kamu. Maaf kemarin aku ngomongnya gak sepantasnya sama kamu. Aku bener-bener merasa bersalah, Mas. Aku ngomong kasar. Aku ngebentak Mas Akbar. Aku marah-marah. Maaf ya, Mas. Aisyah, kamu tahu nggak? Dulu, Sarah sering banget marah-marah sama aku. Karena aku kakaknya dia, jadi aku nggak pernah marah sama dia. Kamu tahu nggak kenapa? Karena sebagai kakak, aku harus bisa jagain dia dan lindungi dia. Aisyah, apa dia kekasih baru kamu ya? Bahkan mereka sudah tinggal satu rumah. Kamu sudah melupakan aku, Aisyah. Pak Dimas, bisa ya kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai treatment Bapak? Jadi untuk treatmentnya, Pak Dimas, Bapak kenapa? Ada masalah? Istri saya sudah menemukan laki-laki lain, Dok. Dia sudah melupakan saya. Pak Dimas, jujur saya nggak tahu saya harus bilang apa. Tapi yang saya tahu,
ini semua pasti menyakitkan buat Pak Dimas. Apalagi Pak Dimas berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia cuma untuk bisa bertemu sama istri Bapak. Saya nggak menyangka, Dok. Secepat itu Aisyah melupakan saya. Kesalahan saya sangat besar sama dia. Mungkin selamanya dia gak akan maafin saya. Dok, apa treatmentnya bisa ditunda besok? Karena saya sangat lelah. Dan saya minta maaf. Enggak seharusnya saya menceritakan masalah pribadi saya. Saya siap kok dengar cerita Pak Dimas. Ya udah, berarti kalau masalah treatmentnya nanti biar saya coba atur lagi ya. Terima kasih, Dok. Saya permisi. Mas? Mas gak apa-apa? Duduk dulu ya. Duduk dulu. Duduk dulu. Pak Dimas, sebaiknya Bapak istirahat dulu aja ya. Biar sekalian saya periksa dulu keadaan Bapak. Saya melihat istri saya bahkan sudah kelihatan tidak hamil. Apa bayi kami sudah lahir? Tapi kan ini belum waktunya. Saya masih penasaran soal anak kami, Dok. Dan jika kalau benar anak kami sudah lahir, apakah pria itu bisa menerima anak saya? Kami belum bercerai, Dok. Dia masih istri saya. Dia masih istri saya, Dok. Saya menyesal, Dok. Saya menyesal. Saya merasa sangat bodoh karena telah melepaskan istri seperti Aisyah. Pak Dimas, saya beri Pak Dimas obat penenang ya. Supaya Pak Dimas bisa istirahat. Ya. Lakukan apa saja, Dok. Asalkan bisa menghilangkan rasa sakit hati saya. Aisyah, jangan nangis terus ya. Aku pasti bantuin kamu. Akbar, Aisyah, Ibu sudah siapin makan malam. Kalian makan dulu ya. Iya, Bu. Bu, aku gak lapar. Aku mau ke kamar aja ya. Aisyah. Aisyah, Aisyah. Aisyah, Aisyah. Ibu tahu kamu sedih, Nak.
Tapi kamu harus tetap makan, nanti kamu sakit. Ini juga semua demi kesehatan kamu. Bu, buat apa aku sehat, Bu? Kalau aku nggak bisa nemuin anak aku. Terus untuk apa aku hidup kalau misalnya aku nggak bisa bareng-bareng sama anak aku, Bu? Buat apa? Aisyah, kamu sehat dan kamu hidup, itu buat anak kamu. Kalau kamu nggak makan, nanti kamu sakit. Kamu yakin kan, kalau anak kamu itu masih hidup, makanya kamu harus makan. Kamu harus berjuang buat anak kamu. Kamu harus sehat. Mas, aku bener. Aku harus sehat. Aku harus sehat karena aku harus temuin anak aku. Ya, Mas. Aku makan sekarang. Aisyah, makanya pelan-pelan ya. Dokter. OMG, Dimas. Dokter, apa yang terjadi dengan Dimas, dokter? Ibu tenang dulu ya. Biar saya jelaskan. Jadi, sebetulnya hari ini harusnya jadwal Pak Dimas untuk treatment. Tapi, Pak Dimas minta untuk jadwal diundur. Karena tadi dia sedang merasa cukup stres. Makanya akhirnya saya berikan obat penenang supaya Pak Dimas bisa istirahat, Bu. Karena saya khawatir kalau Pak Dimas terus stres bisa memperburuk kankernya. Dimas stres? Dokter, tapi setahu saya waktu Dimas keluar dari rumah dia baik-baik aja. Gak kelihatan kok. Gak kelihatan kalau misalnya dia lagi stres. Dimas, kamu kenapa? Stres kenapa sih? Sepertinya Pak Dimas sudah berhasil menemukan istrinya yang pergi dari rumah, Bu. Tapi begitu melihat istrinya, justru Pak Dimas merasa sangat sedih dan justru menyalahkan dirinya sendiri. Dimas sudah menemukan Aisyah. Dokter? Dokter tahu dari mana? Apa tadi Dimas sempat cerita sama dokter? Iya, Bu. Tadi Pak Dimas juga bilang kalau saat melihat istrinya sedang bersama dengan laki-laki lain. Itulah yang membuat Pak Dimas merasa sangat hancur. Gak mungkin. Gak mungkin, dokter. Gak mungkin. Gak mungkin. Aisyah sudah punya laki-laki lain.
Bagaimana kalau Pak Dimas kita bawa saja keluar dari kota Jakarta supaya setidaknya Pak Dimas bisa melupakan masalah ini untuk sejenak. Tapi dokter, Dimas itu baru aja balik loh dok. Iya Bu, makanya saya mau minta izin sama Ibu sebagai ibu dari Pak Dimas agar saya bisa melanjutkan treatment Pak Dimas di luar kota supaya Pak Dimas bisa melupakan masalah ini dan fokus pada penyembuhannya. Saya ikut apa kata dokter. Yang penting Dimas anak saya segera pulih ya dok. Baik Bu, akan segera saya aturkan. Udah. Diam ya Allah, diam. Ini anak kenapa sih? Hah? Kamu susah banget ya. Nyusahin aku seperti ibu kamu. Benar-benar ini anak. Anakku! Aisyah, ya Allah, kamu kenapa nak? Bu, aku dengar suara anak aku, Bu. Anak aku butuh aku, Bu. Anak aku butuh aku. Anak aku nangis, Bu. Kamu demam, nak. Aisyah, kamu demam, nak? Anak aku butuh aku sekarang, Bu. Anak aku butuh aku, Bu. Anak aku nangis, Bu. Aisyah kenapa, Pak? Aisyah demam, Akbar. Kamu cepat ke klinik 24 jam ya. Minta tolong dokter untuk datang ke sini. Ya? Iya, Pak. Aku nangis, Bu. Tenang ya. Aduh. Iya, halo Bude. Ngapain sih Bude telepon malam-malam gini? Gangguin orang tidur aja. Kamu enak tidur ya? Ini Bude nggak bisa tidur. Semalaman ini anak nangis terus nggak mau minum susu formula. Udah nyerah. Udah nyerah, nggak bisa diamin. Ampun, Bude gimana sih? Bude kan udah berpengalaman lama sebagai dukun bayi. Mestinya Bude lebih tahu, lebih paham. Gimana kek caranya Bude kasih jamu kek biar dia apa kek gitu. Kamu itu kan ibunya.
Aduh ya ampun Bude, terus aku harus gimana Bude? Aku kan jauh dari Bude. Lagi ini udah malam banget Bude. Lagian Bude juga kan yang nyuruh aku di sini, bayinya di sama Bude. Masa aku harus terbang langsung nyampe ke situ? Ya udah, lihat udah sini sendiri ya. Begini Bu, karena Ibu Aisyah tidak dapat kasih ASI, dia kena infeksi, makanya jadi demam. Ya ampun, terus gimana dokter? Tidak apa-apa, nanti saya kasih resep antibiotiknya ya. Iya. Ini resepnya, tolong ditebus ya. Ya, Bu, saya cari obatnya dulu ya. Iya. Ibu Aisyah, saya sudah tahu kejadian yang menimpa Ibu. Semua ini memang berat, tapi Ibu harus tabah ya. Harus kuat dan juga harus ikhlas. Yang sabar ya Bu. Mari dokter, saya antar ke depan. Semua sudah dibawakan Dimas? Udah semua, Mak. Mas, Mama doakan supaya kamu itu cepat sembuh. Iya, Ma. Dok, apa pengobatan saya di sana akan lebih bagus? Tentu aja Pak Dimas. Karena selain kankernya Pak Dimas, luka hati Pak Dimas juga harus disembuhkan. Supaya kondisi psikis Bapak tidak mempengaruhi kesehatan fisik. Baik, Dok. Saya akan ikutin semua perkataan dokter. Dokter, saya minta sekali ya dok, lakukan yang terbaik untuk kesehatannya Dimas supaya Dimas bisa segera pulih kembali. Pasti Bu. Nanti juga saya akan terus kabari Ibu perkembangan dari kesehatan Pak Dimas. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya. Mas Dimas mau kemana? Mukanya kenapa stres kayak gitu ya? Dan itu perempuan dokter Mas Dimas di Amerika. Tapi ngapain dia pakai harus ngomongin luka hati? Tunggu deh, harusnya kan dia sama Aisyah. Aku udah kasih alamatnya Aisyah, kenapa dia gak sama Aisyah? Apa jangan-jangan dia udah pergi, terus Aisyah nolak dia? Pergi, ya. Kamu jangan lama-lama ninggalin mama ya. Kamu harus cepat sembuh. Ingat itu. Ya. Kalau ada apa-apa telepon aku ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar saya aja nyetir Pak. Kondisi Bapak masih kurang sehat. Terima kasih, Dok.
Bagus kalau kayak gitu. Aku bisa tetap jadi istrinya Mas Dimas. Mama Lydia, Bianca punya kejutan buat Mama Lydia. Rumah ini jadi sepi lagi. Baru aja balik, sekarang Dimas bilang seperti. Yuhu, everybody! Bianca? Yes, Bianca is back. Aduh, enak banget ya. Bisa datang ke rumah sendiri lagi. Aman banget. Kamu kok ada di sini? Hah? Kamu itu kan dijadiin sama polisi. Wah, nggak benar nih. Saya harus telepon polisi. Oh, nggak. Kalau saya telepon polisi, saya lengah terus kamu kabur, ya kan? Setia, Setia cepetan sini Setia. Jangan kabur kamu ya. Nggak usah senyum-senyum, nggak usah ketawa-ketawa kamu ya. Perempuan jahat kamu. Setia cepetan sini. Aduh Ma, mau panggil siapa sih? Mau panggil polisi? Mau panggil Setia? Udah gak ada gunanya, buat apa? Mama belum tahu ya, kalau kasus aku itu udah ditutup. Jadi sekarang aku udah bebas. Ini kamu jangan halu ya, jangan mimpi kamu. Kamu itu kan pembunuhnya Budina. Kamu itu buronan dicari-cari sama polisi. Setia, lapor polisi Setia. Nih, ini buronannya nih. Bangun. 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 Kurin. Au, lepasin. Sakit tahu nanti gue laporin polisi baru kau rasa. Diam ya. Lo itu buronan ya. Gak mungkin lo bebas semudah ini. Apa sih yang nggak mungkin di dunia ini buat Bianca? Semua itu mudah, tau nggak? Lupa, kalau Bianca ini masih punya suami yang bisa nolongin Bianca, asalkan Bianca kasih imbalan tentang Aisyah. Kenapa kemarin lo bohongin gue? Hah? Kenapa lo gak kasih tahu di mana Aisyah? Gue nggak ngasih tahu di mana Aisyah. Ya gimana bisa gue ngasih tahu di mana Aisyah? Kalau gue nggak percaya sama lo. Lo kan yang bawa polisi saat ketemu gue. Hah? Gue gak ngelapor polisi sama sekali ya. Alah, bohong. Gue kesana lu gak ada. Bohong. Bianca, gue gak bohong ya. Lepasin Dimana gue. Aisyah? Dimana Aisyah? Gak kasih tau gue. Dimana Aisyah? Dimana?